Jadi kalau kita punya kelapangan rezeki lalu kita hari raya Idul Adha ini tidak berkurban, maka pilihlah mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Pertanyaan di sini Kiai, kan anggaplah sekarang kurban ini per masjid itu per jiwa sekitar 3 juta Kiai. Ana sudah coba membagi 3 juta itu kan dalam 360 hari atau 1 tahun itu kurang lebih sekitar 8.000 Kiai. Sehari. Satu hari. Nah, sementara ketika kita mengajak misalnya teman-teman ini baik misalnya kita korban yuk, mereka ini banyak tidak mau kurban tahun ini misalnya Kiai. Tapi mereka ini tiap hari merokok, bahkan menghabiskan 1 sampai 2 bungkus rokok setiap hari. Mati Yahudi ini itu. Saya tanya sama mereka ini, berapa kamu beli rokok? 25.000 sampai 30.000 satu bungkus. Saya ambil kecil misalnya ongkosnya 30.000 lah satu hari. Berarti mereka menghabiskan uang 1 bulan itu 900. Kalau dikali Patut pantas Palestina tak merdeka karena udah banyak mengirim Yahudi ke Indonesia. Jadi Yahudi yang kayu-kayu ini Kiai. Jadi kalau dikalikan 1 tahun duit rokok mereka ini, saya hitung 10.800.000. Sementara 3 1 ekor, bulan, 3 1 ekor. tahun. Itu dengan estimasi 1 hari 1 bungkus. Mereka ini hampir rata-rata 2 bungkus, 3 bungkus. Pertanyaan Nana, apakah mereka ini nanti kalau mati tahun ini bisa termasuk mati secara Yahudi atau Nasrani tadi sesuai dengan hadis yang disampaikan Rasulullah, atau ada pemakluman karena mereka ini mengawal Tuan Guru? Dalam ilmu usul fikih, kalau dalam ayat atau hadis ada tahdid, ancaman, wa'id, ancaman, maka dia mengandung makna wajib. Salah satu dalil berkurban itu wajib karena ancaman tadi. Hadis lainnya, man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudhahi, tidak mau berkurban, falyatazil musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kan ancaman tuh. Maka kalau ada ancaman dalam satu ayat atau hadis, itu berarti lil wujub. Itulah mazhab Hanafi mengatakan berkurban itu wajib. Pakistan, India, Bangladesh, sebagian Mesir, Turki, itu wajib berkurban. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, sunnat muakkad. Dalil mereka hadis juga. Karena Nabi pernah mengatakan, salasun hunna alayya faraidu walakum tatawu'un. Ada 3 perkara bagi kamu, bagi saya wajib, tapi bagi kamu tatawwu' sunat, yaitu berkurban, sholat witir dan duha. Maka berkurban sunat muakkad. Jadi kalau cerita tentang hukum mazhab, tapi kalau cerita konteks kekinian, saya kalau menjelaskan sesuatu hukumnya dulu, setelah itu baru dikaitkan ke sekarang. Maka untuk zaman sekarang mubazir sekali itu. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Ternyata setelah dihitung Ustaz Kamas Ali 10 juta 800. Berarti bisa jatah kalau 3 juta 3. Jadi yang selama ini 3 juta ini kurban saya, bisa kurban saya, kurban istri saya, kurban anak saya, kurban almarhumah ibu, almarhum ayah. Nah, jadi bagi yang merokok, cobalah berhenti berkurban tembakau. Tapi mereka ada dalil lagi kan sunnahnya seumur hidup sekali. Ini sekali lagi. Itu juga payahnya sama orang udah ngaji. Jadi 1000 dalil bagi orang yang berdalih tak ada gunanya. Karena orang yang berdalih dia punya 1001 dalih. Kita untuk menghindar berbelok. Makanya kalau orang cuma ngaji fikih, dia sangat bisa berdalih. Makanya dia mesti mengaji akhlak adab, Mau'izatul Mu'minin, kitab yang disebut Kiai, untuk supaya menghaluskan hati kita. Bagaimana adab kita pada Allah, bagaimana malunya kita
kok untuk perintah sunnah Rasulullah, tapi kita mengaku umat Nabi Muhammad. Yang makruh terus kita laksanakan, yang sunnah kita tinggalkan. Jadi kalau mengkaji fikih itu lebih ke sini dia, fikih. Tapi kalau akhlak tasawuf itu lebih ke qalb. Makanya ngaji itu kalau bisa seimbang. Ngaji fikihnya juga, ngaji tasawufnya juga. Bagaimana adab kita pada Allah, bagaimana malunya. Ada satu guru tahfiz Pandanaran. Jadi waktu dia ditanya tentang hukum rokok, yang cerita muridnya, kawan anak di Mesir. Dia tidak cerita halal haram, karena dia tahu kalau cerita halal haram pasti ada celah kan. Dia bilang, bagaimana mulut yang dipakai untuk tembakau dipakai untuk ngapal Quran. Jadi muridnya itu sangat berkesan mendengar omongan kiai itu, karena mungkin dari hati kan. Jadi murid-murid yang ngapal Quran di situ enggak. Karena bagi mereka tidak layak yang udah dipakai untuk tembakau dipakai untuk menghafal Quran. Nah, itu jadi kita kalau bisa ngaji itu lebih ke hati. Kalau bisa berproses, berubah, tentu tidak instan. Berproses nanti pada akhirnya bisa berkurban. Amin. Insyaallah. Wallahu a'lam.